Vitamin A dosis oral 100.000 IU. Saya kemarin udah ngirim ke Matahati ya, nggak tahu kapan mau dibagikan ya, karena dari data terakhir yang saya sempat ngomong, nanti dibagikannya barengan aja dok. Ya, itu saya kasih satu, itu juga sudah saya imprint ya, sudah diimprint juga antivirus ya. Itu sementara kita kasih pada anak-anak yang terapi di tempat kita, karena gampang, ngirimnya cuma satu, mau ngirim ke Medan yang kejauhan ya. Jadi ya kita kasih yang anak-anak yang terapi di tempat kita, nanti ada sisa baru yang terapi jarak jauh ya, sambil kita pesen suplemen kita kirimkan. Saat ini saya sedang menunggu ya pengiriman selanjutnya. Ya, saya belum dapat lagi, saya dapat pesen belum dikasih. Iodinnya kita dapat dari mana? Mungkin dari Biostrat ya, kita udah kami kirim. Jadi Bapak Ibu tolong, ya tolong. Kalau nanti Bapak Ibu sakit apapun, nggak cuma masalah COVID, ya, apapun. Kuncinya satu, tekan oksidatif stres. Ya, tekan oksidatif stres paling tinggi itu dengan antioksidan. Cari antioksidan yang bagus. Cari yang bagus, cari yang lengkap. Kita punya Aksa. Kemudian supaya kerjanya lengkap, sempurna, dan punya efek untuk memperbaiki, lengkapi dengan Biostrat. Terakhir kasih inflamasinya vitamin D3. Ya. Oke. Itu kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Ini loh, aku tunjukin slide-nya Aksa. Ya. Dia kandungannya sudah ada vitamin C, vitamin E, omega 3, omega 6, antioksidannya sudah tinggi ya. Ini bagus lah ya. Ini dibandingkan produk lain yang sejenis, dia ini paling tinggi. Ya. Antioksidannya paling tinggi. Dikatakan kalau orang makan Aksa itu setara dengan makan sayuran 8-10, ya. Buah 8-10 ya. Healthy fat ya, seperti itu ya, dikatakan. Nah, kenapa saya sendiri pakai Biostrat? Ya, ini dia. Kandungannya bagus, lengkap. Ya. Ini vitamin B-nya, ada vitamin C di sini, ya. Ada vitamin E-nya juga, ya kan berarti antioksidan ya. Kemudian kita lihat di sini ada iron, ya, ada semua ya di sini ya lengkap. Ya. Selenium, zinc itu adalah antioksidan, ya. Jadi udah bagus. Ada asam aminonya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti ingat, kalau seandainya nanti badan sakit, badan tidak enak badan karena sakit apapun, kemungkinan infeksi, lakukan langkah-langkah ini. Kasih suplementasi. Sering orang tua lapor, sakitnya jadi batal, dok. Yes, karena tubuhmu jadi pulih. Ini yang saya pakai, anti COVID. Ya. Vitamin D3, persediaan kita sangat terbatas, Bapak Ibu ya, karena kita dapat suplainya dari luar negeri. Ya. Kalau dari sisi harga, kita pasti lebih murah lah dibandingkan yang kita sudah pakai selama ini Prof D. Ya, lebih murah, jauh. Karena ini satu soft gelnya sama dengan 5 tabletnya Prof D. Sedangkan harganya nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Ya. Kemudian pemakaian, ini tidak sama untuk tiap-tiap orang. Ya, pemakaiannya tidak sama. Rata-rata untuk usia 2-5 tahun, itu kebutuhannya sekitar 5.000. Ya. Kalau di buku dikatakan 10.000. Ya, di buku yang saya pelajari. Tapi ya, Bapak Ibu kan tukang komplain, ya, tukang nanti nanya yang aneh-aneh. Ya, jadi saya katakan di awal, ya kasih separuh dulu deh. Ya, kasih separuh dulu. Ya. Saya kasih 5.000. Ini ada yang nanya, Aksa bisa nggak dikonsumsi ibu hamil? Bisa, ya. Nggak ada masalah. Ya. Kalau yang pertanyaannya sesuai masih saya jawab. Ya. Kalau enggak nanti dulu. Ya. Oke. Kemudian VD3 sendiri, ini diisi 2, Bapak Ibu, 2 frekuensi. Nggak usah takut, Bapak Ibu. Karena frekuensi itu lucu. Kalau nggak dibutuhkan sama tubuh, ya dia lewat. Ya, nggak ada manfaatnya buat kita, cuma lewat begitu aja. Kayak sekarang, Bapak Ibu lagi asik mendengarkan saya ngoceh ini, ya. RCTI siaran nggak? SCTV siaran nggak? Siaran kan? Bapak Ibu dapat radiasinya nggak? Ya dapat kan, cuman nggak kelihatan gambarnya kan, nggak ada TV-nya. Ya kan sama aja. Dan nanti juga kayak gitu ya. Begitu kita lakukan terapinya, ya
dipakai ya sudah jadi. Jadi vitamin D3 ini saya kasih tambahan ya. Karena untuk bicara menurut Dr. Heatherway dari Australia, vitamin bicara itu salah satunya adalah vitamin D3. Kalau anak-anak kekurangan vitamin D3, dia punya gangguan, ya, gangguan bicara. Tapi selain itu, ada yang vitamin D3-nya sudah cukup, dia tetap belum bisa bicara. Karena apa? Karena dia tidak punya reseptor vitamin D3. Yang dia bilang itu adalah GCMF. GCMF itu lumayan ya Bapak Ibu, harganya lumayan. Di sini, di Jakarta, di Bekasi ya, yang diminum oral itu isi, aku enggak tahu isi berapa ya, 1 botol lah aku tahunya ya. 1 botol tuh harganya 3 juta. Kalau yang injeksi harganya itu 6 juta. Itu beberapa tahun yang lalu, sekarang aku enggak tahu harganya. Kemudian menurut buku ya, orang bisa bicara itu bukan minum yang oral, bukan yang diminum yang ditelen, tapi yang disuntik. Diteliti itu butuh paling sedikit 3 suntikan. Langsung orang tua, alhamdulillah dok, cuma 18 juta, enggak apa-apa asal ngomong. Ya, paling banyak 44. Nah, anakmu masuk yang mana kalau mau kita suntik itu, GCMF itu ya, disuntik ya. Belinya juga rada susah ya, buatan luar negeri, ya. Jepang kalau nggak salah ya, buatan Jepang. Nah, selama anak-anak kita terapi BICOM, GCMF, frekuensi GCMF itu saya masukkan lewat terapi BICOM setiap anak terapi. Nah, karena apa? Karena saya pikir saya punya frekuensinya, saya mau menstimulasi tubuh untuk membentuk GCMF. Nah, kemudian saya kepikiran, lalu bagaimana dengan anak-anak yang belum terapi BICOM? Saya masukkan frekuensi GCMF itu ke dalam vitamin D3 untuk membantu. Orang tua meloncat, waduh, lalu buat orang tua apa? Nah, GCMF punya efek samping lain lagi. Dia akan mengaktifkan killer cell tentara kita untuk melawan infeksi, untuk melawan kanker. Jadi GCMF selain gunanya untuk tadi merangsang bicara, jadi merupakan reseptor bicara pada anak yang belum bicara, pada kita dia itu kan mengaktifkan sistem imun kita untuk melawan virus. Jadi ini yang mengapa saya anjurkan seluruh keluarga punya. Apalagi kalau kita lihat sampai kapan ini kita perang lawan COVID ini, ya kan? Vaksin juga nggak tahu kapan giliran kita divaksin, ya kan? Sedangkan di luaran sana kita tetap punya resiko tinggi untuk terinfeksi. Oleh sebab itu saya bilang, tolong orang tua, tolong semua yang ada di rumah, minimal setiap hari kita konsumsi untuk pencegahan. Jangan bilang mahal. Karena apa? Karena kalau bilang mahal, Anda belum tahu biaya kalau seandainya Anda sakit. Gitu. Jauh lebih mahal lagi kalau sakit. Ya. Walaupun ngomong duit dibayarin kantor, duit dibayar asuransi, tubuhmu lebih parah, lebih mahal. Kalau sampai ada gejala sisa gimana? Ya. Ini ada laporan dari orang tua. Saya kemarin sempat ada gejala-gejala COVID, mau berobat takut, akhirnya sama minum aksanya, aska. Kos ingat dokter pernah bilang, alhamdulillah kesehatan besoknya dok. Ya kan konsepnya sama. Dosisnya berapa? Kalau saya untuk maintain, karena sudah tiap hari minum, sudah sejak 4 tahun yang lalu, sekarang saya minumnya antara 1 sampai 2. Nanti kalau kondisi khusus, misalnya habis presentasi ini, saya akan minum lagi 1. Supaya suara saya balik. Kalau enggak, suara saya hilang. Saya akan minum. Orang tua mulai curiga. Berarti dokter selama di Surabaya itu jam 9 sampai jam 10 malam itu dok? Iya. Waktu istirahat saya akan dikasih doping. Saya makan aksa. Biar saya masih punya stamina untuk ngomong. Ya. Walaupun kadang-kadang siang kalau di Surabaya kadang enggak makan. Iya, karena udah makan aksa. Ya, sudah semangat. Oke ya. Nah, saya kira oh, informasinya ada di mana, dokter? Informasi tentang COVID. Saya punya Telegram, Bapak Ibu. Telegram nanti dicari judulnya Fight COVID. Ya. Itu banyak informasi di sana. Terus cara-cara pencegahan yang saya lakukan juga ada di sana. Ya, Fight COVID, fight berantem, COVID disambung, Fight COVID. Ya, itu punya saya. Kalau enggak nanti ya WA saya tak kasih lah. Ya. Tak kasih linknya kalau mau mempelajari. Itu penelitian saya. Ya. Oke, topik menyimpang sudah selesai. Kita jangan nyimpang lagi, ya enggak selesai-selesai, sudah 1 jam cuma usul nyimpang.
Nggak expired ya, vitamin D3 aman. Ya. Kalau nggak salah itu sampai 23 apa ya, 20-23 kalau nggak salah tuh kadar expirednya. Karena sekarang nggak ada vitamin D yang lama, karena vitamin D3 itu selalu barang baru, rebutan. Ya, di dunia ini rebutan vitamin D, ya, rebutan. Dan kita aja belum tentu dapat lagi. Jadi saya ngomong terus terang, belum tentu dapat lagi. Ya, kita sendiri punya stok sekitar 3.000 botol, 3.000 botol lebih lah, ya, lebih, ya, 3.000 botol lebih. Ya, kalau dipaketkan kan cuma 1.000 paket. Ya. Reseptor vitamin D3, boleh, enggak lah. Jadi harus lihat riwayat anak, enggak perlu lihat riwayat anak ya. Kalau di Asira kan kelihatan ya, foto GCMF atau enggak ya. Kadang enggak foto pun saya kasih ya. Karena apa ya? Cuman frekuensi. Wong saya juga enggak rugi ya, enggak keluar duit lagi, enggak apa-apa. Daripada beli 6 juta ya. Oke, kita enggak menyimpang lagi ya sambil saya lirik ya pertanyaannya ya. Oke. Sekarang kita ke topik utama. Ya, 1 jam dok topik utama ya kan sampai jam 6 lagi. Jam 5 jam 6 dok, jam 5 lah ya. Hardware problem, berarti yang kita ngomongin ini ada kendalanya yang di otak ya. Jadi benar-benar organnya yang bermasalah. Jadi kalau kayak tadi kita ngomong mobil ya, anak kita tuh mobil ya, analoginya mobil. Mobil tuh minyak remnya gimana, olinya gimana, air radiatornya gimana, minyak power steeringnya gimana. Nah urusan gitu tadi yang urusan suplemen dan teman-temannya Bapak Ibu. Nah sekarang kalau mesinnya nggak pernah ditune up, ya pakai Bicom ditune up ya, ini nggak pernah diservis dok, nah, ada problem dok. Nah itulah yang kita ngomong hardware problem. Jadi organnya yang bermasalah. Nah itu baru kita betulin, ya baru kita betulin. Kalau subskala 4-nya sudah bagus, yaitu salah satu faktor. Faktornya banyak, cuman saya ngasih gambaran ke Bapak Ibu. Kalau anaknya udah gak error, ya sudah bagus, relatif tenang, terus kita lihat tuh sudah gak ada masalah, kita akan coba lihat apakah masalah perilaku, masalah sensori kognitif, masalah sosialisasi, masalah bicara komunikasi ini disebabkan karena gangguan hardware. Gitu loh Bapak Ibu. Karena kalau perilaku itu salah satunya gangguannya di lobus frontalis. Sensori kognitif itu gangguannya salah satunya ada di tempatnya ya namanya korteks cerebri. Sosialisasi ini bisa di temporal, ya. Bicara komunikasi ini gangguannya pasti di temporal. Gitu loh. Tapi belum tentu, makanya nanti akan kita lihat di hasil tes dari anak-anak. Siapa yang belum mempersiapkan? Ya enggak apa-apa, enggak dipersiapkan. Ya nanti dibaca sama-sama. Oke, kita lanjut. Ini yang mau kita belajar ya, anatomi ya. Ini sudah kayak bahan kuliah ya. Ya enggak apa-apa lah, saya belajar lagi. Ini banyak banget ya, bagian-bagian otak punya fungsi sendiri-sendiri. Sebagian besar saya cocokkan dengan yang ada di Asira, sehingga Bapak Ibu enggak bingung. Ya. Jadi kalau gangguan di otak itu dibagi menjadi seperti ini, gangguan langsung pada organnya, yaitu kelainan secara anatomi. Ya. Terus yang gangguan pada fungsi itu ya karena tidak optimal, misalnya kekurangan nutrisi, kekurangan asam amino, kekurangan mineral, vitamin, fatty acid, omega 6, gangguan neurotransmitter. Ini yang kita periksa dengan pemeriksaan metilasi atau epigenetik, ya nutrigenomik, yang di Prodia 7 juta, ya tapi nggak lengkap, ya. Nggak lengkap di Prodia. Kalau di luar negeri ya sekitar 13 jutaan lah ya, 13.500.000. Ya. Ini tapi kita kerjakan di Asira. Kemudian chemicals, ya logam berat, aku nggak tahu ini di luar negeri berapa ya, tapi kalau di Asira ini sudah include ya jadi satu ya. Dan ini tidak kita bahas Bapak Ibu, hari ini tidak kita bahas. Ini kan sudah videonya sudah banyak sekali nih, harus rajin-rajin nonton ya. Tadi pagi ya ada orang yang nanya ya, cerita tentang masalah anaknya yang hipersensori ya. Pak tonton aja atau Pak Bu tonton aja video Seven Senses. Waget dia buka YouTube. Banyaknya yang mana dok? Ya tontonan semua ya. Ya memang itu Seven Senses ya segitu. Nah, kalau satu senses lebih dikit ya. 7 ya lebih banyak ya. Banyak dok iya. Ilmunya memang luar biasa ya. Saya lagi mempelajari sekali lagi Seven Senses itu mudah-mudahan
tahun depan saya bisa presentasi yang lain ya. Saya coba bantu beresin masalah hiper atau hiposensori pada Ananda dengan bantuan Vcom. Ya lagi-lagi hardware. Ya urusannya hardware sebenarnya sama ceritanya sama ini. Oke, sekarang saya ingin tahu dok, kenapa dok otak itu penting? Otak itu penting. Ya, kalau 2 kali otak-otak lebih penting lagi untuk yang kelaparan. Ya. Ini ya fungsi otak. Oke.